Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Peleton 2, Angkatan 18, peserta Latsar CPNS gelombang ketiga tahun 2025 Kabupaten Purwakarta. Saat ini, kami akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dari lintas generasi dan juga berbagai lapisan masyarakat. Topik wawancara kali ini berkaitan dengan wawasan kebangsaan, bela negara, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi isu-isu saat ini. Mari kita simak. Nama saya Ebesan Ekawijaya Esa. Saya adalah perancang peraturan perundang-undangan hari pertama di bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Nama saya Ahmad Saiful Palaf. Untuk pekerjaan saya bekerja di bagian hukum Sekretaris Daerah Purwakarta. Jabatannya sebagai tenaga administrasi. Menurut saudara, apa wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan, jadi wawasan itu tentu saja berkaitan dengan pengetahuan dan ketahuan kita tentang pentingnya akan bernegara atau berkebangsaan, karena seperti yang kita tahu bangsa ini diisi oleh beragam suku, bangsa, dan bahasa, sehingga kita perlu untuk tetap menjunjung wawasan kebangsaan sebagai hal yang sangat penting. Wawasan kebangsaan, menurut saya wawasan kebangsaan itu bisa diartikan dengan cara pandang atau pandangan diri kita terhadap lingkungan sekitar, ya utamanya negara. Wawasan kebangsaan sih yang paling singkat, kita mengerti Pancasila, dasar negara kita, dan undang-undang dasar. Menurut saya pribadi sih, wawasan kebangsaan itu adalah hidup suatu bangsa yang sesuai dengan undang-undang dasar dan sesuai dengan Pancasila. Menurut pendapat saudara, apa itu bela negara? Bela negara itu menarik. Bela negara tentu saja adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh setiap warga. Bagaimana caranya dan di bidangnya dapat membela negara dan mengedepankan persatuan dan kesatuan menjadi hal yang utama. Terus yang Wawasan itu cara pandangnya, tapi kalau misalkan bela negara itu sikap atau perilaku seseorang itu atas kecintaan bangsa atau negaranya. Bela negara itu upaya kita sebagai masyarakat agar selalu ikut peraturan yang telah ditetapkan. Bela negara itu kan merupakan rumusan dasar dari wawasan kebangsaan juga. Karena kan tujuannya adalah untuk menciptakan kecintaan terhadap tanah air dalam upaya menciptakan negara. Jadi soalnya kan bisa menjadi dasar terciptanya rasa tanggung jawab dan masyarakat atau keluarga terhadap tanah air. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai isu kontemporer itu tersebut gitu? isu terdepan yang harus diperhatikan atau menjadi fokus pemerintah dan masyarakat saat ini adalah isu politik ya. Hari ini karena banyaknya sekali sampai terjadi beda pendapat, sampai adu debat yang masih berkait dengan politik, itu menjadi salah satu isu-isu yang sangat penting harus menjadi fokus. Saya sih berharap ke depannya dengan adanya isu-isu politik ini berbaik untuk disudahi saja, karena biasanya isu kontemporer saat ini, terutama isu politik, itu biasanya terjadi pada saat pemilu, dan hari ini pemilu sudah selesai. Jadi lebih baik setiap orang atau masyarakat untuk kembali ke habitatnya masing-masing, dan hari ini memang sudah pemilu sudah selesai, politik sudah selesai, dan saatnya kita bersatu padu untuk ikut memajukan bangsa dan melaksanakan persatuan dan kesatuan. Itu yang penting.
Misalkan korupsi atau dari isu politik atau dari isu yang sekarang lagi booming tuh AI gitu ya. Kalau menurut saya masalah-masalah seperti KKN gitu. Makanya sekarang banyak pekerjaan yang salah satu apalagi berhubungan dengan instansi negara gitu. Sangat penting wawasan kebangsaan tersebut. Kenapa? Karena ketika seseorang mempunyai wawasan kebangsaan dan kecintaan terhadap negara itu, maka orang itu tidak akan berani gitu, atau tidak akan melakukan hal seperti itu, karena dia pasti akan merasakan yang lainnya gitu. Isu yang sekarang ramai itu tentang banyaknya korupsi di negara kita yang masih belum diberantas ya, masih belum ada solusinya bagaimana untuk memberantas korupsi ini. Kalau contoh isu mungkin kayak isu kemarin itu kan banyak beberapa oknum yang menjadi pergerakan kan menjadi titik menimbulkan perpecahan antara masyarakat ataupun terlebih aparat. Upaya bela negara apa yang dilakukan terhadap isu tersebut? Kalau saya sih karena bidangnya di ilmu hukum, dan saya kerja juga sebagai perancang, tentu saja hal yang sangat dan penting dilakukan sehari-hari adalah tentu saja dalam perancangan peraturan perundang-undangan, karena kita itu semuanya menginduk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan semuanya berdasarkan hukum. Maka bagi saya yang sudah dilakukan adalah dalam pekerjaan saya tetap menjunjung undang-undang yang lebih tinggi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pelaksanaannya, dan juga kepada masyarakat selalu diberikan pengetahuan bahwa memang lebih penting mengedepankan persatuan dan kesatuan. Itu saja mungkin yang telah saya lakukan. Tindakan apa? Karena saya bekerja di pemerintahan, jadi tadi seusaha mungkin saya bekerja dengan jujur, bekerja dengan maksimal, dan karena saya bekerja di pemerintahan, otomatis apa yang saya kerjakan tuh ikut berkontribusi dalam keberjalanan negara ini. Dan sebisa mungkin saya akan bekerja secara jujur itu agar ya masalah-masalah yang disebutkan tadi lepas temporer itu tidak terjadi. Karena saya berpikir kalau misalkan masalah-masalah itu terjadi itu dari individu dari kelompok dan menyebar meluas gitu. Dan saya salah satunya saya berpikir dari diri saya dulu. Sebagai pegawai tentunya kita bekerja dengan baik, selalu mengikuti peraturan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Nah, paling sederhananya sih kalau menurut pandangan pribadi, mungkin dari pihak pemerintah sering melakukan kajian ataupun seminar mengenai kebangsaan. Nah, kalaupun misalkan kita dalam sejarah itu kan lumayan menguras fisik, jadi kita mencoba untuk mencari solusi dari itu, terus memberikan seminar bahwa atau agar si pihak masyarakat keluarga kita mengenai apa itu wawasan kebangsaan dalam negara dan apa pentingnya gitu kan, untuk kita memahami wawasan kebangsaan dan negara. Pesan untuk masyarakat Indonesia. Pesan untuk masyarakat Indonesia tetap pertama kedepankan persatuan dan kesatuan. Kita ini banyak bedanya memang, suku, bahasa, ragam, tapi itu justru menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Bayangkan kalau dari seluruh perbedaan itu kita semua menyatu demi bangsa, bangsa ini akan menjadi bangsa yang hebat dan lebih maju kalau tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, untuk masyarakat luas, sekarang kan lagi ramai ini ya, isu-isu
keluar aja dulu gitu, yang itu gitu kan berarti ada ketakutan gitu di negara ini tuh, bahwa di negara ini tuh salah satunya tidak sejahtera dan segala macam. Nah, untuk kalian-kalian bisa memulai untuk mencintai negara ini dari diri sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang menjadi masalah tadi seperti KKN. Oke. Menjadi bangsa yang jujur, kreatif, inovatif, karena hal-hal yang dilakukan oleh kita selama itu baik untuk diri, lingkungan, dan negara, itu pasti punya nilai kontribusi untuk negara tersebut. Yang pasti kita sebagai masyarakat atau sebagai pegawai tentunya tidak mencontoh apa yang sedang beredar isu-isu yang tidak enak ini, isu korupsi, isu penyalahgunaan kekuasaan dan yang lain. Untuk pesan pribadi sih, yang penting kita selaku mahasiswa itu harus cermat dalam memilah ataupun memilih informasi. Jangan selalu ataupun sering mencerna informasi itu dengan secara buru-buru. Informasi itu kan bisa menimbulkan hoax ataupun ya kebohongan publik gitu. Dan untuk mahasiswa sendiri rasanya lebih bijak dalam menikmati isu-isu wawasan kebangsaan, berbicara agar si mahasiswa ini sendiri itu melek terhadap isu-isu kita tidak terbelah. Analisis dan kesimpulan kelompok. Dari ASN, pekerja swasta, hingga pelajar, setiap dari mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang wawasan kebangsaan. Namun di balik perbedaan itu, tersimpan semangat yang sama, semangat untuk mencintai negeri ini dan berbuat yang terbaik dari perannya masing-masing. Bela negara bukan hanya tentang senjata atau seragam, tapi tentang kesadaran untuk menjaga, melayani, dan membangun Indonesia. Karena cinta tanah air tak cukup diucapkan, tapi diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.